wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran kali ini. Kita cek kehadiran ya. Apa ada yang tidak hadir? Tidak ada? Tidak. Hadir semua. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, pimpinan ketua kelas silakan berdoa dulu. Teman-teman sebelum mulai kita membaca mulai. Pada hari ini kita lanjutkan pelajaran seperti yang kemarin. Yang kemarin kita bahas pelajaran kemarin yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, sebelum pelajaran, coba tepuk semangat. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan pelajaran hari ini membuat kita semangat dan membuat kita menambah ilmu pengetahuan. Yang kita bahas kemarin tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan itu contohnya seperti ini. Rantai makanan. Rantai makanan itu yaitu satu komponen yang berulang dalam satu ekosistem. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ada gambar apa ini? Gambar Padi. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Nah, belalang juga dimakan oleh atap dimakan oleh ular dimakan. Kemudian elang mati dimakan dekomposer atau bakteri. Nah, itu adalah salah satu satuan rantai makanan yang berulang. Ada lagi yang berulang. Apa yang kemarin? Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ada jaring makanan. Ada gambar apa saja? Belalang, ada ayam, tikus, belalang. Ini adalah jaring makanan. Jaring makanan ini tidak sama dengan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu satu putaran, kalau jaring makanan itu bebas ya. Misalkan gini, padi dimakan tikus, makan tikus, tikus dimakan ular. Nah, tikus juga bisa dimakan ular.
bebas. Yang kedua, misalkan pohon dimakan ulat bisa dimakan ulat juga bisa dimakan ayam. Nah, dalam hal kecil atau ular kecil, ulat ini bisa dimakan ayam. Nah, kemudian padi juga dimakan belalang. Nah, belalang dimakan katak. Belalang juga bisa dimakan ayam. Ayam dimakan belalang. Ini disebut jari makanan itu memakan makanan sesuai kemampuannya, bebas ya. Kalau rantai makanan berputar satu, kalau jaring berarti bebas makannya sesuai urutan kemampuannya. Oke, silakan amati gambar. Ada dua ini. Silakan gambarnya diamati. Silakan gambarnya diamati. Amati dulu gambarnya. Kurang ya? Silakan gambarnya diamati dulu. Silakan, ada gambar apa saja di situ. Boleh gambarnya boleh dikasih nama di bawahnya. Nama gambarnya apa di bawahnya, silakan ditulis. Di bawah gambar ini gambar apa, tulis di sini ya. Ini gambar apa, tulis di sini. Paham nggak caranya? Caranya seperti ini. Misalkan ini gambar apa, tulis di bawahnya. Ini gambar apa, tulis di bawahnya ya. Silakan tulis di situ. Di bawah gambar. Pakai pulpen, boleh. Apa di situ dulu semua. Iya, di bawahnya. Oke, sudah dikasih nama, sudah ini sudah. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Gambar itu merupakan suatu ekosistem. Ya. Bukan, di situ di bawah gambar. Di bawah gambar tulisnya. Silakan ditulis di bawah gambar. Oke, lihat ke depan.
Gambar yang tadi dibagikan adalah gambar suatu ekosistem atau hubungan antara makhluk hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ekosistem itu sangat diperlukan. Contohnya seperti ini. Ekosistem atau rantai makanan yang terjadi di kita, di lingkungan kita, seperti di sawah. Sawah dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Nah, elang yang mati juga diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Nah, yang kedua, padi juga dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak dimakan ular dimakan elang. Nah, elang juga mati kemudian diuraikan oleh dekomposer atau bakteri. Nah, kalau salah satu saja hilang populasinya, maka akan mempengaruhi hal yang lain. Contoh, ketika petani atau orang-orang atau manusia membasmi belalang yang memakan padi, nah belalang akan punah. Berarti yang kedua, katak juga untuk mencari makan akan kesusahan. Karena makanannya adalah belalang, katak juga kelaparan mati. Sehingga konsumen yang ketiga yang memakan katak itu adalah ular. Ular juga akan kesulitan mencari katak. Nah, pada akhirnya ular-ular di sawah itu kembali ke kampung mencari makanan ke wilayah-wilayah kita. Itu masalahnya karena populasi di sawah itu berkurang. Ya, makanya dalam satu rantai makanan itu harus terpenuhi. Produsen pertama disebut padi atau rumput yang dimakan oleh belalang atau tikus. Itu kalau salah satunya punah, maka akan mempengaruhi yang lain, ekosistem yang lain. Nah, dalam ekosistem itu dibagi beberapa bagian: rantai makanan, jaring makanan, dan keseimbangan ekosistem. Nah, itu. Jadi dalam gambar ini dijelaskan bahwa merupakan salah satu rantai makanan. Ya, itu contohnya. Ada lagi rantai makanan yang di laut, ada yang di sawah, ada yang di darat. Misalkan di hutan. Misalkan produsen pertama rumput dimakan rusa atau kancil atau apa yang memakan tanaman atau rumput, disebut herbivora. Nah, herbivora ini dimakan juga oleh karnivora atau harimau, singa. Nah, terus berputar seperti ini, seperti layaknya jaring makanan yang ada di sawah. Itu merupakan satuan ekosistem atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya. Oke, sudah belum? Sudah. Mana hasilnya? Oke, silakan maju ke depan. Coba tunjukkan gambar sini. Tunjukkan gambar. Lihat. Ya, ini gambar apa? Ini lihat sini. Ini. Gambar. Terus. Dan otak. Nah, pertanyaan gini, padi bisa dimakan, tikus dimakan. Nah, itu perputarannya. Betul tidak? Betul. Oke, duduk. Nah, setelah memahami gambar suatu ekosistem, kita akan lanjut dengan materi bacaan. Di sini ada bacaan, kemudian nanti akan ditanya pokok pikiran, judul dan isi ya. Silakan dibaca kembali. Kelompok sini.
Silakan kumpul. Sini. Bawa ke belakang. Barang. Bawa ke belakang. Ini tugas kelompoknya ini kita memahami isi bacaan tentang ekosistem. Silakan ditulis kosakata yang pentingnya. Misalkan di sini kosakatanya ekosistem misalkan. Tulis di buku tulis. Nanti kita cari apa yang artinya ekosistem apa. Ya. Terus misalkan jaring makanan apa. Silakan ditulis di buku tulis. Kata-kata yang kalian tahu dan yang kalian tidak tahu ya. Sebagai kosakata. Silakan. Silakan ditulis. Misalkan kosakatanya ini artinya apa? Ini artinya apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Kosakata itu satu kalimat ya, misalkan sebuah ya. Kalimat doang ya. Misalkan pantai. Carinya satu kalimat aja. Misalkan ekosistem apa, misalkan pantai, apa, satu kalimat aja. Cari yang mana? Lima aja lima. Dan minimal lima aja, coba lima kata katanya. Oke, titik dua artinya apa? Titik dua artinya isi. Ini kan sudah ada yang menjelaskan. Satu, apa ini? Satu, dua, ke sini. Misalkan dua, kata-katanya ke sini. Kita sama-sama.
Sudah? Belum. Ada yang sudah? Sekarang yang belum. Sudah? Ya. Ini berapa? Oke, maju yang sudah bisa perlihatkan. Oke, silakan bawa tugasnya, bawa bukunya. Oke, ini satu-satu. Oke, lihat depan. Hasil dari bacaan tadi tentang keseimbangan eko. Nah, di dalam ini ada beberapa kosakata. Nah, teman kita akan memberikan kosakata yang hasil dari teks bacaan. Silakan. Ini artinya apa? Eko. Ekosistem apa? Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Betul tidak? Betul tidak? Betul ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Kelompok kedua, silakan. Dari pola pikiran ini terdapat beberapa kosakata. Apa yang di kosakata yang didapat apa? Nomor satu. Konsumen. Konsumen itu apa? Pemakan. Ya, konsumen itu pemakan. Contoh misalkan dari padi, berarti padi dimakan oleh tikus. Berarti tikus itu adalah konsumen. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, kelompok ini. Silakan maju. Coba kita lihat kosakata apa yang ketiga. Ya, lihat teman-teman, kosakata apa?
jaring makanan. Yang di sini kata-katanya jaring makanan. Apa jaring makanan? Kumpulan beberapa konsumen dan produsen. Ya, jaring makan itu yang tadi kita bahas jadi bebas. Misalkan padi dimakan ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. Nah, padi juga dimakan tikus bisa dimakan ular, tikus juga bisa dimakan elang. Itu ya jaring makanan. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok kita, silakan. Coba nih, ayo, ini, coba. Ya, kosakata dari bacaan ekosistem ini apa yang didapat? Produsen. Apa produsen? Coba jelaskan. Produsen katanya ini sumber makanan, betul tidak? Betul tidak? Betul. Tepuk tangan. Oke, itu ya. Produsen itu adalah sumber makanan. Contoh produsen di sini adalah padi, itu produsen sumber makanan. Yang kedua, tikus juga bisa dijadikan sebagai sumber makanan oleh ular, oleh elang. Oke, LKPD yang kedua yang tadi ada gambar seperti ini, rantai makanan. Ya, tolong ditulis, dikerjakan di kolom bawah menjadi sebuah rantai makanan. Misalkan nama gambarnya apa, dimakan oleh ini, dimakan oleh ini, supaya nyambung 3 bagian ini. Cari di sini, ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan tugasnya dikerjakan LKPD supaya nyambung jadi rantai makanan. Silakan. Langsung ditulis di sini. Ini gambarnya apa di sini? Ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini. Ya. Namanya aja, namanya. Enggak, jangan. Ini namanya aja pindah ke sini namanya. Sudah, tinggal ini lagi, sudah. Ada yang sudah? Sudah. Ini sudah belum? Sudah, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ini sudah? Sudah. Sudah belum? Belum ya? Sudah. Nanti kita tunggu beres bareng-bareng. Sudah semua? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Coba maju ke depan. Jadi tugas hari ini menentukan atau membuat jaring atau membuat rantai makanan. Oke, silakan disebutkan. Gambar apa yang pertama? Padi dimakan tikus dimakan Ular. betul tidak? Betul. Coba silakan maju. Boleh. Coba kita lihat tugasnya betul tidak? Sebuah rantai makanan. Yang pertama gambar apa itu? Padi dimakan tikus dimakan ular. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Coba nomor 3 betul tidak? Silakan. Coba lihat coba. Ayo. Perlihatkan. Ini gambar apa yang pertama? Padi dimakan tikus dimakan ular. Betul tidak? Betul ya? Oke, tepuk tangan. Kelompok terakhir, silakan maju. Kita lihat apakah tugasnya sudah betul atau tidak. Ini rantai makanan. Yang pertama apa itu? Padi dimakan tikus dimakan ular. Oke, betul. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Silakan duduk.
kita resume ya pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang ekosistem atau hubungan antar makhluk hidup. Nah, di dalam ekosistem ini akan selalu berkesinambungan atau selalu berhubungan. Contoh kecilnya tadi produsen, contohnya padi. Padi dimakan belalang atau padi dimakan tikus, ya. Tikus juga dimakan ular atau belalang dimakan kata. Itu ya. Itu. Jadi itu merupakan sebuah ekosistem atau hubungan antar makhluk hidup. Nah, yang kita pelajari tadi dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Hari ini kita belajar apa? Tentang ekosistem. Yang kedua di dalamnya ada rantai makanan dan jaring makanan. Nah, bagaimana supaya seimbang hubungan antar makhluk hidupnya? Berarti jangan ada yang punah, ya. Berarti harus utuh. Produsen tadi harus bagus. Kemudian belalang juga jangan dimusnahkan, katak jangan dimusnahkan. Sebetulnya perusak utama itu adalah manusia, ya, karena banyak yang nambah katak, sehingga ular untuk makan katak jadi tidak ada, ya. Itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Bagaimana belajar hari ini? Mudah apa susah? Mudah ya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk hari kedepannya. Kita menambah ilmu pengetahuan. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Kita tutup ya. Kita persiapkan beres-beres. Silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Mau dituliskan? Nanti diperiksa ya hasil kelompoknya. Oke, silakan dulu. Kita siap-siap. Dulu kita mulai lagi ya. Halo. Hai. Masih tetap semangat ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita hari ke depannya. Yang kedua, setelah pelajaran usai, pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Jangan lupa istirahat, makan ya. Oke. Pelajaran hari ini selesai. Kita ucapkan bareng-bareng alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kedua pimpin doa. Ulang. Payung ya, payung.